Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, melanjutkan kajian demi kajian dari yang kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu yang diharamkan untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hadza utawi iki iku as-sholatu salat al-muharramatu kang den haramake min haisul waqti saking sekirane waktu. Tahrumu haram as-sholatu opo sholat alati kang la sababa kang ora ono sebab laha iku kedue alati au laha utawa iku kedue alati sababun utawi sebab mutaakhirun kang dadi akhir fi ghairi harami Makkah ing dalem liyane tanah harame Mekah fi khamsati auqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Waktu tulu isamsi rupane waktu muncule srengenge hatta tartafi'a hingga munggah apa sames qadru rumhin kelawan kadar sak tumbak. Wa waktil istiwa ilan waktu istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati ing dalem liyane dina Jumat hatta tazula hingga lingsir apa sames. Wa waktil isfirori lan waktu kuning-kuning hatta taghruba hingga surup apa sames. Wa ba'da fi'lil asyri lan ing dalem sakbadane nglakoni salat asar hatta taghruba hingga surup apa sames. Wa ba'da fi'lis subhi lan ing dalem sakbadane nglakoni salat subuh hatta tatlu'a hingga muncul apa sames. Di sini diterangkan di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis bahwasanya ada waktu-waktu yang mana diharamkan untuk melakukan sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak. Maksudnya itu sholat sunnah yang tidak ada sebab, seperti contoh, pokoknya saya kepingin sholat sunnah 2 rakaat gitu saja, ya nggak ada sebabnya, itu namanya sholat sunnah mutlak. Ada 5 waktu yang mana tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak, tapi ini di selain tanah Mekah ada 5 waktu ya. Yang pertama, waktu munculnya matahari sampai matahari tersebut naik kadar sak tombak atau kadar 1 tombak. Jadi ketika matahari muncul sampai kadar 1 tombak, 1 tombak itu pengiraan ya, ketika tombak diberdirikan itu di situ tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua waktu istiwa selain hari Jumat sampai tergelincirnya matahari. Jadi selain hari Jumat itu tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak ketika waktu istiwa sampai tergelincirnya matahari. Itu tidak boleh melakukan sholat di situ. Waktu istiwa kan ketika matahari berada di atas, tengah-tengah atas kepala dan bayang-bayang itu nggak ada, itu namanya waktu istiwa. Sampai tergelincir sedikit gitu, itu nggak boleh. Itu namanya waktu istiwa. Kemudian yang ketiga itu ketika waktu awan sudah berwarna kekuning-kuningan, itu sore ya, sampai matahari terbenam itu. Kemudian yang nomor 4
setelah melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi setelah sholat asar itu tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah mutlak. Kemudian yang terakhir yaitu setelah melakukan sholat subuh sampai munculnya matahari. Jadi habis sholat subuh sampai munculnya matahari itu juga diharamkan melakukan sholat sunnah mutlak. Ada 5 poin. 1, ketika waktu matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari di atas kepala. Yang ketiga, ketika matahari sudah mulai berwarna kekuning-kuningan atau waktu matahari sudah hampir tenggelam, itu kan berwarna kuning. Kemudian yang keempat setelah sholat asar, dan yang kelima itu setelah sholat subuh. Itu supaya mudah dipahami. Ini saya ingatkan kembali, yang enggak diperbolehkan itu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebab. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian kajian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.